Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers memulai karirnya sebagai seorang presenter dalam acara kuliner. Nama Oki Julian saat ini cukup dikenal. Terlebih Oki sejak beberapa tahun belakangan juga melebarkan sayapnya sebagai presenter infotainment. Dikenal sebagai sosok yang periang, lucu, dan iseng, pria kelahiran Bandung ini telah menambatkan hatinya kepada Sinta, sosok wanita cantik keturunan Swiss. Ya, wanita yang dinikahinya pada 16 Desember tahun 2020 ini. Kebersamaannya bersama sang istri menjadikannya kini juga dikenal sebagai pasangan konten kreator yang selalu memberikan hiburan dengan konten-konten yang lucu dan menggelitik. Yang tadi kan udah beli baju, udah beli makan juga, terus udah aku traktir kopi juga. Boleh nggak aku kalau Enggak. belum ngomong? Enggak, aku udah tahu. Aku udah tahu isi pikiran kamu, enggak? Viewers, seperti apa perjalanan kisah cinta pasangan muda Oki Julian dan sang istri Sinta? Yuk langsung saja kita simak informasinya dalam perjalanan kisah cinta mereka dalam Love Story. Cinta pada pandangan pertama. Ya, pepatah ini tentu saja menjadi pepatah yang sangat relate dengan percintaan Oki dan Sinta. Dipertemukan dalam sebuah casting program di televisi swasta, perkenalan Oki dan Sinta bermula. Namun sejak pertemuan, perasaan dan getar berbeda yang dirasakan Oki terhadap Sinta. Meski awalnya sempat merasakan patah hati lantaran wanita yang ditaksir itu sudah memiliki kekasih, Oki tak patah arang. Dia terus berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa sang pujaan hati adalah jodohnya. Hingga akhirnya ada saja jalan yang membuat keduanya kembali bertemu dan menjalin kasih. Kalau pertama ketemu kalau nggak salah, jadi si Sinta, si istri ini lagi sama temennya, dia nemenin temennya. Kebetulan aku lagi kerja. Nah kebetulan tuh pas karena ngelihat, wah ada sosok wanita cantik gitu. Akhirnya so kenal lah ya, so kenal minta IG-nya. Ternyata pas dilihat IG-nya sudah punya pasangan. Sorry. Saya gagal di sana. Tapi akhirnya nggak tahu kenapa, mungkin karena jodoh setahun kemudian terus kita ketemu lagi. Enggak ketemu lagi. Di mana itu? Kamu DM aku. Jangan dibuka dong. Terus gimana? Karena kata kamu katanya di IG-nya udah nggak ada pacar. Nggak ada pacar. Jadi kamu DM dan minta nomor WA. Nah di situ akhirnya kita chatan 1 hari, langsung jadian di sana. Langsung ditembak. Takut keambil orang. Kita nggak kenal sama sekali, teman. Bener-bener nggak pernah kenal sama sekali. Dan pergaulannya juga beda. Terus ketemunya bener-bener karena di lokasi itu. Kaget, mikirnya kayak, ih apaan sih? Tapi kayaknya dia emang tertarik dari pertama ketemu. Tertarik. Makanya ya. pas awal cuek, bener-bener nggak diperhatiin, ya udah, cuma sekedar follow ya udah. Ya akhirnya kita ketemu. Ya gara-gara chat itu cuma 1 harian, chat full setiap hari, dalam 1 hari. Terus kayaknya ini jodohku. Iya. Chat 1 hari ternyata kayak, ih kayaknya dia beda deh. Karakter dan sifat keduanya memang sangat melengkapi. Ya, meski pertemuan singkat yang mereka lakukan, nyatanya keduanya pun memiliki alasan tersendiri untuk saling tertarik. Karena dia pertama kali ketemu itu polos banget orang, jadi dia nggak dandan, terus bajunya baju kaos biasa, jadi itu kayak biasa kan cewek-cewek biasanya tampilnya on gitu kan, hari itu tuh dia tuh biasa banget, ya, itu jadi unik. Sebenarnya pas pertama ketemu sih belum jatuh cinta sih. Belum. Cuman mulai jatuh cinta tuh pas mulai chatting di WA. Karena pas cara chattingnya, ih kayaknya beda deh. Kayaknya dia niatnya serius, nggak main-main. Nggak banyak gombal pasti. Keyakinan dan ketulusan.
Oki adalah modal utama untuk membuat Sinta yakin akan pilihan hatinya. Mau melangkah ke jenjang yang lebih serius, meski diawali dengan perkenalan yang singkat, wanita berdarah Sunda dan Swiss ini yakin menerima pujian hatinya, Oki Julian. Tak ingin berlama-lama berpacaran, meski melalui perkenalan yang singkat, dua sejoli ini pun memutuskan melewati lamaran dengan waktu yang singkat pula. Pacaran pertama itu 1 minggu pacaran itu udah langsung ngomong ke istri langsung, aku mau serius, aku mau ngelamar kamu. Itu gara-gara, tapi kondisinya lagi COVID ya kalau nggak salah. Harusnya di bulan itu juga dan keadaannya COVID waktu itu akhirnya kita Nunda 6 bulan buat tunangan. Pacaran 6 bulan langsung tunangan. Dari 6 bulan nunggu 4 bulan baru nikah. Ya total pacaran berapa lama? 10 bulan. 10 bulan langsung married. Pertama yakin tuh karena dia tuh sayang banget sama mamanya. Terus kayak, kayaknya kalau dia sayang mamanya, apalagi sama istrinya juga pasti sayang gak sih? Awalnya gitu. Nyatanya? Ya benar-benar kayak nyatanya. Nyatanya. Kayak gitu lah. Memasuki hubungan yang serius, Oki dan Sinta pun mendapatkan restu dari kedua orang tua. Dan tanggal cantik 12 bulan 12 tahun 2020 menjadi tanggal spesial yang dipilih Oki dan Sinta untuk menyatukan ikatan cinta keduanya. Prosesnya kita nggak terlalu undang ramai banyak orang, banyak keluarga karena kondisinya waktu itu COVID. Jadi kita ada aturan waktu itu ya, kalau nggak salah maksimal 100 orang. Jadi ya benar-benar keluarga-keluarga yang inti aja datang. Tapi kita fun banget di sana, jadi nggak ngerasa. Jadi kayak private party. Ya. Keluarga inti doang. Keluarga inti doang. Tapi ada ini juga ya, ada apa namanya kayak. Kita nikahnya sih pakai adat Sunda. Terus kalau malamnya mungkin lebih ke. Ya biasa ya. Eropa. Viewers, awal menikah tentu saja semua pasangan akan membangun chemistry satu sama lain. Hal inilah yang dilakukan oleh pasangan ini. Meski tidak sulit, nyatanya Sinta cukup kaget dengan kebiasaan Oki setelah menikah. Nah, karena yakin ya, karena kenapa aku yakin banget nikah sama Sinta, karena anaknya mandiri banget. Selain mandiri juga, dia orangnya ya punya naluri bertahan hidup juga, jadi itu nggak manja. Nah, jadi ada apa ya? Ada keyakinan yang walaupun cowok kadang lebih ego, tapi kadang si Sinta itu menurunkan egonya untuk bisa lebih sabar menghandle seorang Oki Julian. Yang terlalu banyak bad mood-nya. Kalau pas awal-awal sih sebenarnya agak kaget ya, karena kan kayak dia mungkin anak bungsu, jadi kayak lebih kayak anak-anak sih pas di awal. Banyak bad mood-nya kayak anak-anak, tapi lama-lama jadi kebawa. Apalagi udah punya anak kan, udah jadi ayah, dia lebih dewasa lagi sih. Iya, kaget, bener-bener kaget. Ternyata udah nikah agak beda ya. Tapi dikasih tahu duluan. Jadi sebelum married itu aku kasih tahu ke istri, kamu yakin nikah sama aku? Aku orangnya bad mood-an loh. Terus kamu bilang kan? Yakin. Tapi nggak ekspektasinya. Karena nyatanya lebih parah. Jahilnya. Sebenarnya kalau di rumah dia tuh nggak terlalu jahil. Cuma kalau di luar jahil banget, tapi di rumah enggak. Dia lebih ke bad mood-an aja sih. Gitu doang. Paling kayak bangun tidur, terus kayak harus benar-benar dimanja. Bangun tidur tuh harus langsung kayak dimasakin, ini buat kamu, atau ini apa, kamu maunya apa. Pokoknya intinya dia pengen banget dimanja. Menikah hampir 4 tahun lamanya, tentu saja setiap rumah tangga pasti menemui kerikil-kerikil dalam perjalanannya. Lantas seperti apa keduanya menyelesaikan masalah dan meredam emosinya masing-masing? Sukanya lebih banyak sukanya daripada duka. Tapi pernikahan itu ternyata yang kita jalanin itu benar-benar dari zero to hero. Ya, jadi mulai dari membangun sesuatu, mulai dari mengerti kekurangan pasangan, terus juga nggak harus dari segi materi aja ya, tapi lebih ke menerima. Ternyata banyak proses untuk bisa kita menerima pasangan kita seperti apa. Nah, proses itu ternyata seru. Apalagi dikasih rezeki yang luar biasa, kita punya anak, jadi makin semangat lagi ngejalanin hubungannya. Jadi married itu
Keren. The best pokoknya. Kita sih lebih ke kayak temen sih. Benar, teman hidup Jadi ya, kayak bisa teman sharing. hidup, ya. Jadi nggak ada kayak kolot, kamu istri harus gini ya, suami harus gitu ya. Nggak, kita benar-benar kayak teman kerjasama, Ya. beres-beres bareng, Ya. masak bareng, ngurus anak bareng. Bareng, betul. Jadi kayak nggak ada yang, wanita harus masakin suami. Kadang kita gantian, itu kadang aku juga yang masakin istri, masakin anak, jadi ganti-gantian aja. Jadi tim yang hebat. Jadi tim yang hebat. Masalah sepele ya. Sepele nggak pernah masalah besar sih. Gak pernah masalah Apa ya? besar. Sampai lupa kan kayak gini banyak. Masalahnya kecil-kecil banget ya, kayak misalnya anduk, taruh di anduk, masalah-masalah kayak gitu. Sama. Oh dia nggak bisa nunggu orangnya. Oh iya, benar. Dia bener-bener nggak bisa nunggu, jadi kayak kalau mau On pergi, time. harus jam segini, nggak boleh telat, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak boleh. Jadi misalnya janji jam 9, harus jam 9, lewat 5 menit, tinggalin. Konflik dalam berumah tangga sebenarnya bumbu ya. Kalau flat-flat aja. Karena konflik itu sebenarnya kita sebagai pasangan itu kan harus keluar nih sampah-sampah di dalam diri. Energi negatif itu juga harus keluar. Dengan kita mengeluarkan energi negatif kan pasti ada konflik. Nah, konflik itulah jadi ketika sudah keluar, kita bisa jadi harmonis lagi. Jadi konflik itu sebenarnya bumbu. Iya, jadi lebih harmonis, Betul. lebih lengket. Paling sabar banget pokoknya. Manusia paling sabar di dunia. Ini manusia paling manja di dunia. Aduh. Rasa cemburu dan posesif merupakan bumbunya pernikahan. Apakah hal ini pernah dirasakan pasangan muda ini? Enggak sih, enggak sama sekali cemburu. Enggak pernah kepikiran sih. Soalnya dia orangnya tuh yang bener-bener kayak kemana-mana ngabarin, apa-apa bilang, terus tipenya nggak genit juga, jadi percaya sih. Pokoknya transparan ya, Transparan. transparan. Jadi saling percaya. Jadi mau kerja sama siapa aja, mau itu cowok, mau itu cewek, dia selalu yakin. Dan sebalikin juga, dia mau pergi sama siapa aja, kita yakin. Karena proses menuju pernikahan kita tuh nggak gampang. Jadi kita benar-benar itu jadi jadi satu kesatuan yang benar-benar kalau kita mengkhianati, ini sayang banget cerita yang kita udah bangun itu. Karena bener-bener berjuang bareng sih. Jaga kepercayaan dari istri, yaitu tadi kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita bicarakan. Konsisten sama komitmen kita ya. Misalnya aku ngejalanin perginya ke sini, ya bener-bener perginya ke sana. Jadi bukan karena istri itu percaya ke suami, itu seenaknya kita ngelakuin di luar sana gitu. Jadi bener-bener tetap harus ada patokan untuk suami untuk tetap bisa di jalurnya, yaitu dengan cara transparan. Enggak sih. Enggak, Malah semenjak nikah lebih santai sih. ya lebih santai. Lebih kayak pamit mau pergi kerja, ya udah nanti bilang mau pulang atau apa, lebih santai. Lebih santai, terus kita nggak mengekang ya, karena kan pernikahan itu juga bukan berarti saya memiliki istri sepenuhnya saya mengontrol dia kesehariannya. Jadi yang paling penting adalah kita memberikan kepercayaan, terus yang kita kasih kepercayaan juga harus menjaga kepercayaan. Itu aja kuncinya. Rezeki memang tidak melulu soal uang, seperti yang dirasakan Oki dan Sinta. Pasca menikah, keduanya langsung diberikan rezeki seorang putri yang cantik. Dan adakah Oki dan Sinta berencana menambah momongan lagi ya? Pengennya nambah satu lagi. Tahun depan Tahun depan. Kalau dikasih. Amin. Amin. Viewers, sebagai pasangan suami istri tentu saja harapan dan keinginan untuk terus bersama menjadi hal yang dipertahankan. Lantas bagaimana dengan pasangan ini ya? Mungkin lebih dewasa lagi. Terus mungkin lebih lebih sabar. Lebih sabar, tapi sisanya sih semuanya udah oke sih. Dia udah jadi ayah yang luar biasa dan suami yang the best. Sayang banget sama istrinya. Jadi udah susah mau dikomplain juga bingung. Kalau Aki sebenarnya udah jadi istri yang sangat perfect sekali karena sudah sangat sabar bisa menghadapi suami yang ya bisa dibilang ada bad moodnya karena masih ada basic anak bungsu ya, anak bungsu. Tapi itu tadi ya, memang Tuhan itu sangat luar biasa sekali menjodohkan pasangan itu berbeda-beda
tapi istri bisa menerima kekurangan, begitu juga sebaliknya suami bisa menerima kekurangan istri. Jadi kita kayak 50 ketemu 50 jadinya 100. Jadi matching. Cita-cita masa depan untuk kita berdua ya tetap seperti ini, karena apa yang kita jalankan itu adalah mimpi kita dulu. Kita bisa menghabiskan waktu bersama, mulai dari kita kerja bareng berdua, habis itu membesarkan anak juga bersama gitu. Kadang yang mandiin anak bukan hanya istri, tapi kita ganti-gantian. Jadi benar-benar teman hidup seperti ini harus dijaga sampai ke depannya. Kalau urusan rezeki, urusan yang di atas. Kalau yang aku pengen berdua mungkin pengen keliling dunia berdua. Sampai tua. Cinta dapat membuat hidup lebih berharga. Saat kamu menemukan belahan jiwamu, berikan mereka semua sayap agar mereka bisa terbang bersamamu. Viewers, cukup menarik ya perjalanan kisah cinta mereka. Nah, setelah ini mereka akan quality time bersama. Kira-kira quality time seperti apa ya yang mereka lakukan? So, tetap di Love Story ya.